Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan tentang industri keuangan non-bank. Oke, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisinya apa, jenis-jenisnya apa aja, terus kelebihan dan tantangannya itu apa aja. Oke, eh, dari definisinya, industri keuangan non-bank adalah sektor dalam perekonomian yang menyediakan layanan keuangan tapi nggak memiliki izin untuk menerima simpanan dari masyarakat secara langsung seperti dari bank. Nah, keuangan non-bank menyediakan berbagai layanan yang berkaitan dengan investasi, pembiayaan, asuransi, tapi tidak berfungsi sebagai lembaga penyimpanan dana atau melakukan kegiatan bank konvensional seperti penyaluran kredit secara langsung. Nah, jenis-jenisnya ada apa aja? Yang pertama, itu ada perusahaan pembiayaan atau leasing. Nah, bagi yang nggak tahu leasing itu apa, leasing itu adalah perusahaan yang memberikan layanan penyewaan barang modal seperti kendaraan atau peralatan kepada perusahaan atau individu dengan opsi untuk membeli di akhir periode sewa. Nah, yang kedua itu ada pembiayaan konsumen. Perusahaan memberikan pinjaman kepada konsumen untuk membeli barang atau jasa tertentu seperti pembiayaan kendaraan atau elektronik. Nah, yang kedua itu ada perusahaan asuransi. Nah, asuransi memberikan perlindungan finansial kepada individu atau perusahaan risiko tertentu, seperti kecelakaan, kesehatan, kerugian aset. Perusahaan asuransi dapat berupa asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga, itu ada dana pensiun. Nah, dana pensiun itu mengelola dan menginvestasikan dana pensiun untuk memberikan manfaat keuangan kepada peserta dana pensiun ketika mereka pensiun. Nah, ini tuh program dari pemerintah ya sekarang. Biasanya dana pensiun ini dikumpulkan dari kontribusi pekerja dan pemberi kerja. Yang keempat ada reksadana. Reksadana adalah wadah bagi banyak investor untuk mengumpulkan dana yang kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan lainnya. Yang kelima ada perusahaan modal Ventura. Perusahaan modal Ventura menyediakan pembiayaan bagi startup atau perusahaan baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi namun berisiko. Biasanya mereka terlibat dalam memberikan pendanaan untuk bisnis yang sedang berkembang dengan harapan mendapatkan keuntungan yang tinggi di masa depan. Nah, apa aja sih apa aja sih perannya lembaga keuangan non-bank dalam perkembangan ekonomi? Nah, eh pertama itu ada mendukung pembiayaan. Nah, lembaga keuangan non-bank menyediakan alternatif pembiayaan bagi sektor bisnis seperti melalui pembiayaan konsumen, leasing, dan modal ventura. Mereka memungkinkan perusahaan dan individu yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank untuk memperoleh dana. Yang kedua itu ada diversifikasi produk keuangan. Dengan adanya lembaga keuangan non-bank, pasar finansial lebih bervariasi dan menyediakan berbagai produk yang dapat memenuhi kebutuhan spesifik konsumen, seperti asuransi, investasi, dan dana pensiun. Yang ketiga itu ada meningkatkan akses keuangan. Industri ini meningkatkan inklusi keuangan dalam memberikan akses kepada individu atau bisnis yang tidak memiliki akses ke bank. Misalnya, produk pembiayaan konsumen dan leasing dapat membantu individu membeli barang yang tidak bisa mereka bayar dengan tunai. Nah, yang keempat ada pengelolaan risiko. Produk-produk asuransi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan non-bank membantu individu dan perusahaan mengelola risiko finansial, seperti risiko kesehatan, kerusakan aset, atau bahkan risiko pasar. Yang kelima, menumbuhkan ekonomi. Pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan non-bank mendukung investasi dalam berbagai sektor ekonomi, seperti infrastruktur, teknologi, dan sektor lainnya yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, oke. Nah, mungkin sih banyak yang bingung apa perbedaan utama dari lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga keuangan bank memiliki izin untuk menerima simpanan dari masyarakat, kayak tabungan atau deposito. Nah, biasanya juga ada kartu kredit. Nah, kalau lembaga keuangan non-bank, dia ini nggak nerima simpanan dari masyarakat. Sebagai gantinya, lembaga ini menawarkan berbagai produk finansial kayak tadi, pembiayaan, asuransi, dan investasi. Apa aja sih keuntungannya?
Nah, yang pertama keuntungan ada diversifikasi produk. Lembaga keuangan non-bank menawarkan beragam produk dan layanan keuangan, memberi lebih baik pilihan kepada konsumen. Nah, yang kedua ada akses yang lebih mudah, memberikan akses pembiayaan kepada segmen pasar yang tidak dapat dijangkau oleh bank. Yang ketiga ada fleksibilitas dalam pembiayaan. Seringkali menawarkan persyaratan yang lebih fleksibel untuk konsumen dan bisnis yang membutuhkan pembiayaan. Nah, karena ada ya keuntungan, maka ada juga tantangannya. Apa aja sih tantangannya? Tantangannya yang pertama, risiko kredit. Tanpa regulasi yang seketat bank, lembaga keuangan non-bank mungkin lebih beresiko dalam hal pemberian pinjaman. Nah, karena banyaknya korupsi ya pada saat ini juga. Yang kedua, kurangnya perlindungan konsumen. Jika tidak diawasi dengan baik, lembaga-lembaga ini dapat memanfaatkan celah regulasi dan mengeksploitasi konsumen. Yang keempat, ada keterbatasan akses modal. Karena tidak dapat mengakses dana dari simpanan masyarakat, lembaga keuangan non-bank mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal permodalan. Nah, eh, oke, kesimpulannya, industri keuangan non-bank memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian dengan menyediakan alternatif pembiayaan dan produk keuangan lainnya yang tidak ditawarkan oleh lembaga keuangan bank. Meskipun begitu, lembaga-lembaga ini perlu diawasi secara ketat untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan bagi konsumen. Dengan adanya lembaga-lembaga ini, masyarakat dan perusahaan memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pengelolaan keuangan dan perlindungan risiko. Oke, semoga penjelasan ini membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.